Ya, teman-teman, kembali lagi di update saham ID tanggal 12 bulan 4 di hari libur, teman-teman ya. Selamat berlibur ria, teman-teman, bersama keluarga. Dan kita akan menghitung harga wajar saham emiten yang berhasil saya catat, teman-teman, di kolom komentar ya. Dari teman kita ini, katanya Antam sudah keluar LK-nya untuk kuartal 4-nya, dan betul, teman-teman. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan berupa super thank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Dan telah mendoakan saya juga terima kasih berkat doa teman-teman. Saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik teman-teman, kita langsung aja ya untuk hitung harga wajarnya berapa sih gitu ya. Saya menggunakan dua metode PR ratio sama metode PBP. PR ratio rumusnya itu EPS dikalikan dengan PR ratio rata-rata selama 3 tahun, dan untuk PBP harga buku dikalikan dengan PBP rata-rata selama 3 tahun. Nanti kalau ada dividen pakai dua metode juga, tapi ingat ya yang dividen nih, saya ingatkan dulu dari awal dividen itu. Dividen itu nanti aslinya itu berdasarkan rapat URPS ya, RUPS ataupun ada pengumuman yang aslinya teman-teman ya, tergantung daripada kebijakannya. Jadi tidak serta-merta sama. Ya mungkin bisa kemarin aja waktu BBCA cuman margin of error sekitar 3%, tapi ketika 3 bank BUMN ini ternyata membagikan dividen lebih daripada standarnya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya untuk dividen ya. Ingat harus dicatat dulu untuk dividen ya. Itu hanya perhitungan perkiraan aja. Mudah-mudahan bisa jauh bisa dekat teman-teman ya. Oke, untuk net income-nya kuartal 4 1,4 triliun. Keren teman-teman. Antam luar biasa. Apa namanya ya? Di TV-TV sih teman-teman atau di berita-berita itu saya baca-baca ternyata ketika lebaran tiba itu banyak orang-orang yang ngeborong saham batangan Antam teman-teman. Sampai berapa kilo satu harinya itu teman-teman. Lumayan itu teman-teman ya. Sampai kiloan lah teman-teman ya. Orang-orang berebut rela ngantri teman-teman untuk beli saham Antam. Padahal sekarang harganya lagi lumayan ya. Oke teman-teman, untuk net income-nya ya luar biasa. Kita lihat revenue nih teman-teman ya. Wos, bener teman-teman. Revenue-nya 2 kali lipat lebih ya, 1,5 kali lipat ya. Dari biasanya yang biasa 10,1 triliun ke 25 triliun. Keren teman-teman. Kuartal 3 juga sama nih. Dari 92 ke 20 luar biasa, 10 ke 14 juga luar biasa. Sudah ini kuartal 1 cuman teman-teman cenderung agak menurun lah, agak menurun. Berarti ini kuartal satunya kejutannya kurang lah teman-teman ya. Untuk kuartal 1 dari 1,6 triliun ke 238 berarti betul sangat menurun. Nah, ini kuartal 2 bagus nih, 227 ke 1,3 triliun. Kuartal 3 dari 959 ke 651 kurang teman-teman ya. Jadi kuartal 1 sama kuartal 3 doang yang kurang memuaskan ya. Tapi kalau kita gabungkan dari 3,078 triliun ke 3,6 sangat luar biasa ya untuk peningkatannya. Sekarang PR ratio berada di 11. Nah, rata-ratanya berapa? 15, tinggal 4 kali lagi ke harga standarnya teman-teman ya, ke harga rata-ratanya. Terus untuk PBB-nya 1,29. Nah, rata-ratanya berapa? 1,76, sedikit lagi juga teman-teman ya. Terus untuk harga bukunya 1.300, sekarang 2.600. ROI-nya 11,59. Bagus teman-teman ya, lebih daripada 10%. Dari cembadarnya 0,06, kecil teman-teman ya. Untuk total equity-nya kan 31,4 triliun. Nah, ini hutangnya cuma 1 triliun, 1,1 triliun aja. Kecil, bisa dibayar dengan cash aja, gampang teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk LK-nya. Cenderung bagus lah teman-teman ya. Baik, kita langsung aja hitung berapa sih harga wajarnya. Kita membutuhkan yang nama EPS. EPS-nya meningkat nggak? EPS-nya meningkat ya, dari 128 ke 151 teman-teman ya. Kita langsung aja 151 titik 151,77.
77 dikalikan dengan P/R rasionya 15,63. 15,63. Itu di angka 2372 ya. Kalau sekarang masih posisi ya masih bisa ke atas lah teman-teman berdasarkan fundamental P/R rasio. Kita hitung satu lagi ya. Berdasarkan rumus PBP, kita butuh yang namanya harga buku 130908 1309.08 dikalikan dengan PBB rata-ratanya berapa? 1,76 teman-teman ya. 1,76 di angka 2.300. Nggak jauh beda teman-teman ya, 2.300. Nah, berarti ini ada titik keseimbangan teman-teman antara PBB sama P/R rasionya berdasarkan rumus 2 tersebut terdapat keseimbangan. Cuman beda ke belakangnya aja. Yang lebih cenderung ke P/R rasionya agak besar dikit 72 perak. Kalau ini cuma 0,3 perak. Baik teman-teman, kita akan hitung berapa potensi dividennya ya. Potensi dividennya. Tapi ingat sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi. Cek, saya ingatkan sekali lagi. Payout rasionya segini sekarang berapa? 84. Belum tentu ketika nanti dibagiin dia akan membagikan dividen seperti itu teman-teman ya. Kita cek untuk corporate action dulu deh. Dia bagiin dividennya kapan gitu ya. Mei, Maret, April, Mei, sebentar lagi Mei, Juni. Antara Mei dan Juni lah teman-teman, Mei, Juni ya. Itulah pembagiannya. Kita langsung aja. Berapa sih perkiraannya? 15177. 151.77 dikalikan dengan payout rasio sebelumnya ya. Ya ini 84,328. 84,328 kali kita kasih persenan di angka 128 ya. Nah, jauh beda teman-teman 128. Nah, kita pakai metode yang kedua. Dividen tahun kemarin berapa? 12807. 128.07 dibagi dulu ya, EPS tahun yang lalu juga sama EPS tahun lalu. EPS tahun lalunya itu mana? EPS nih. 12807 ya, 12807. 100% dong ya. 28.07. Ini gimana sih ini? Kok 100% ya? Nah, takutnya saya salah lihat teman-teman ya. Ini EPS tahun lalu 128 dibagiinnya juga 128. Berarti seharusnya 100% ya. Nah, apa ini cuman 128 ya? Nanya 100% lagi teman-teman. Iya 100% ini teman-teman. 100% berarti tinggal 151.77 dikalikan 100%. Ya udah pasti segitu teman hasilnya. 151 hasilnya teman-teman. Soalnya kemarin itu ketika kita bandingkan ya 128 dengan EPS tahun yang kemarin gitu kan 128 juga teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Mungkin ini pembagian dividen bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, yang penting saya hanya melihat dari tulisan-tulisan yang ada di depan saya, dari statistik, tidak melihat kemana-mana. Teman-teman tinggal cari aja beritanya ya ataupun isu-isunya ya, mungkin ya itu menambah bumbu-bumbu biar terlihat sedap teman-teman ya. Oke, kita akan pindahkan dulu ke sini teman-teman ya. Kita akan pindahkan dulu sebentar. Kita pindahkan. Nah, kok ke situ? Nah, ke sini nih. Nah. Kuartal 4 ya. Harga wajar berdasarkan P/R rasio di angka 2372, 2372 PBP 2303. 2303. Nah, ini perkiraan, ingat perkiraan ya, perkiraan dividennya itu adalah antara 128 sama 151. Berarti nggak jauh beda teman-teman ya. 128 dan 151.
Ini dicatat tanggal 12/04/2025. Oke teman-teman, kita sudah menghitung harga wajar. Mudah-mudahan nanti sebanding dengan harga. Kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya target yang saya targetkan teman-teman kemarin sudah disentuh dengan shadownya. Ini target tanggal 15.02. Kalau kemarin sama body masih aja, ini tercapai. Satu lagi target yang akan dijalani di 1.800 teman-teman ya. Tapi tetap harus hati-hati, dia punya gap yang sangat lebar teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ini naik dulu. Tapi saya pikir lebih baik koreksi dulu ya. Kalau koreksi dulu akan lebih keren lagi. Walaupun koreksi ke arah bawah ke angka 1.400 lagi nggak usah masalah teman. Berarti dia mau istilahnya mau menuntaskan PR-nya dulu. Tetapi dia kalau mau melanjutkan hanya koreksi sampai ke angka 1.600 berarti dia mau meninggalkan jejak penurunan. Suatu saat dia akan ke 1.400 lagi. Begitu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman dari Pundi Ajat selama 10 tahun dalam posisi dia sedikit lagi teman-teman ya melewati harga tengahnya. Artinya ingat sedikit lagi mau melintasi harga mahalnya. Apabila sudah sampai ke angka 1.700, 1.750 ataupun 1.600 berapa nih? 1.600 sekian lah teman-teman. 1.700-an teman-teman itu berarti sudah melintasi harga mahalnya. Teman-teman harus melakukan strategi. Kalau teman-teman punya strategi cenderung misal teman-teman strateginya oke, saya ngambil sekarang karena sudah mulai mau up gitu kan. Tapi apabila ada koreksi, saya akan jemput di harga di sini. Contohnya apa? Average gitu kan, atau dengan average dengan RDN yang sama ataupun dengan RDN yang berbeda. Tapi teman-teman kalau punya rencana, oke, saya pingin antam, saya akan tunggu koreksinya sampai ke level 1.400. Contohnya seperti itu. Karena 1.400 itu ditahan dengan MA 200. Contohnya seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman di sini ya. Ini tanda-tanda penurunannya sudah di 1.600 tanda penurunan. Nah, kemarin di sini kan yang target untuk kenaikan sementaranya sudah mulai ditembus. Ternyata dia berlanjut, teman-teman ya. Nah, itulah teman-teman, kadang-kadang prediksi pasar itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ingat, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita retail pinginnya ke kanan, malahan lurus teman-teman ya. Kalau market pingin lurus ya lurus. Tapi catatan dari saya teman-teman ya, perhatikan ya, si bandar lokal terus ngambil. Bandar foreign pun demikian. Jadi kalau ada gonjang-ganjing di antara 1.700 bahkan di antara 1.300 pun dia masih dalam posisi aman. Kenapa? Karena bandar lokal turun pun cenderung akumulasi. Jadi lebih baik teman-teman tunggu sabarnya aja ke 1.400 lagi untuk menjemput PR-nya. Mungkin nanti disitulah teman-teman bisa ditahan gitu kan sampai ke targetnya. Saya pikir target ke 1.800. Saya pengawal sampai 1.800 saja teman-teman ya. Untuk antam ini, tapi teman-teman kalau mau lanjutkan karena dari harga wajarnya aja udah 2.300 ya, mungkin ke 2.000 lah teman-teman ya, ke 2.000 aja dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke 2.000 1.800 aja dulu lah target kedua teman-teman ya. Ini target keduanya, mudah-mudahan bisa dicapai. Ini juga sudah mulai saya lewati. Nah, dari situ dari saya seperti itu teman-teman ya. Untuk antam mudah-mudahan ini membawa kebermanfaatan teman-teman ya. Tanpa ada teman-teman, saya pun tidak akan membahas saham antam kalau yang tidak ada yang menanyakan. Oke, sekian dan terima kasih. Salam hormat teruntuk keluarga di rumah. Sehat selalu dan sejahtera teman-teman. Ciao.